Karena setiap Goethe Institute itu biasanya punya aturannya masing-masing, punya Hmm, apa ya? Ya punya kayak cara kerjanya masing-masing dan programnya juga sendiri-sendiri gitu ya, nggak sama. Jadi ya. antara Goethe Institute, antara PAS Goethe Institute yang aku pegang ini kan PAS ya namanya, jadi itu Ya. sebuah bagian aja dari Goethe Institute-nya. Nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Adik keluarga semua sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, sorry ya, Aduh, sedikit telat tadi. tambah tirus aja ya. Ya biasa, namanya juga model kan, harus Wait, tirus dong. iyalah. Model Konstans, model Gute, model Jerman. Sekarang di Munchen ya, Dek? Iya betul, sekarang lagi di Munchen. Kamu gimana kabarnya, Lince? Baik. Apa? Lagi di mana sekarang? Di Freiburg lah, masih di Freiburg. Oh masih, oke. Masih. Bukannya di TTC ya? Atau di Itu kerjanya di sana. Paso, oke. Dek, Aduh, kita Vince, aku ngobrol-ngobrol ya, Dek. boleh, tapi sorry ya kalau aku nggak apa namanya, nggak Yalah, aktif. ya kagak usah ini. Adik kan dulu sebelum di sini kan di Gute Indonesia kan? Iya betul. Sekarang Mm-mm. masih sih. Mm-mm. Coba ceritain maksudnya dulu di Indonesia, terus akhirnya sekarang bisa yang di Goethe di sini, di Jerman. Gimana itu Enggak. prosesnya bisa dari sana terus ke sini? Jadi sebenarnya aku masih tetap di Kuta Institut Indonesia, atas Mm-mm. namanya masih di Kuta Institut Indonesia, jadi bukan di Jerman. Cuman karena pandemi, karena corona, terus Kuta Institut Indonesia itu tutup. Mhm. Maksudnya kantornya nggak buka, jadi kita kerjanya dari rumah. Mhm. Jadi kita bisa kerja dari mana aja, Mhm. artinya bisa kerja juga dari Jerman gitu loh. Nah makanya kerjaanku aku bawa ke Jerman, dan di Jerman aku masih tetap kerja atas nama Kuta Institut Indonesia. Nah, itu sistem kerjanya gimana? Sistem kerjanya kalau di Kuta itu yang penting kamu memenuhi jam kerja, kalau yang bagianku ya, kamu memenuhi jam kerja artinya di kontrak itu 40 jam per minggu atau 8 jam per hari gitu ya. Mhm. Dan ya terserah mau kamu dari jam 7 pagi sampai jam berapa, sampai maksudnya 8 jam intinya dalam satu hari, atau kamu mulai jam 10 pagi atau kamu mulai jam 12 siang itu nggak masalah, tapi yang penting dalam satu minggu itu kamu Harus 40 jam. 40 jam, betul. Nah, harus ada laporan misalnya per bulan atau gimana? Enggak. Kita punya absensi, jadi kita harus nyantumin absensinya. Kalau dulu di kantor itu kita pakai stempel gitu ya, jadi pakai tangan kita stempel ketika masuk sama pulang, jadi itu Ini di di situ mana udah ini? Di ketahuan. Indo atau di sini? Kalau di Indo dulu Oh, kalau di waktu di Indo ya. Jakarta, Mhm. itu gampang banget, jadi kita nggak perlu nulis gitu. Nah tapi sekarang karena corona kayak gini, jadi kita harus nulis manual, jadi harus Caranya tulis melalui pakai apa? Eh, pakai tabel Excel gitu, jadi terus kita harus harus dikirim masukin. gitu. Harus dikirim setiap bulan gitu ke atasan kita. Betul. Itu kita bulan Maret sih, jadi waktu pandemi itu mulai, terus kita ngerasa kalau misalkan ini bukan masalah, maksudnya pandemi ini gitu ya, corona ini bukan masalah yang gampang atau ini masalah serius gitu dan pasti akan lama gitu ya. Terus akhirnya kita mutusin untuk ke Jerman. Hmm, Terus Oh, abis baru tahun itu ini, baru Dek. tahun ini, Oh, bulan tak Maret. pikir tuh 2019 waktu lalu. Jadi sebelum pandemi memang Ade sudah di sini gitu. Enggak, Sambil proses apa? Ya kerjanya jadi jarak jauh. Tak pikir seperti enggak, itu. Oh, enggak. enggak. Jadi sebelumnya itu kita kan memang tinggal di Indonesia karena Mm-mm. kontraknya memang di Indonesia ya, untuk kerjanya di Kota Institut Nah, ini Jakarta. proses kerjanya ini seperti apa selama pandemi ini? Selama pandemi, jadi semua proyek yang biasanya kita lakukan itu kita alihkan jadi online. Mhm. Kalau memang memungkinkan atau kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya udah berarti kita ganti dengan proyek yang lain gitu loh, atau
Ya kita harus memikirkan gimana caranya supaya proyek ini tetap berjalan ataupun proyek ini apa namanya ya bisa ya maksudnya bisa dijadikan alternatif dari proyek yang lain misalnya atau mencari alternatif proyek yang lain gitu. Proyeknya itu sendiri Proyeknya itu banyak sih kita punya program itu karena kan proyek yang aku pegang itu kerja sama sekolah ya. Sama sekolah yang ada di Indonesia. Jadi ada 29 sekolah yang kerja sama kita, sama PAS di Indonesia. Dan proyek kita itu ditujukan buat guru-guru bahasa Jerman yang ada di sekolah tersebut. Terus buat siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut, buat kepala sekolah, dan buat beberapa elemen yang ada di sekolah, kayak misalkan guru-guru mata pelajaran lain, gitu, atau tenaga perpustakaan, itu. Proyeknya macam-macam banyak. Jadi kalau misalkan buat guru itu kita kasih pelatihan metodik didaktik gitu buat ngajar bahasa Jerman supaya pengajaran bahasa Jermannya lebih bagus gitu. Terus kalau buat siswa-siswi kita ngadain kayak kita kasih beasiswa kursus bahasa Jerman untuk level-level tertentu, level atas gitu ya. Atau kita bikin lomba-lomba kompetisi gitu, misalkan kompetisi lomba gambar, lomba desain, lomba foto, tapi tentunya yang ada hubungannya sama bahasa Jerman ya. Jadi kalau misalkan lomba foto berarti mereka suruh bikin foto, kemudian suruh nulis deskripsinya pakai bahasa Jerman gitu. Terus kalau untuk kepala sekolah kita juga kasih beasiswa kursus bahasa Jerman. Terus ada konferensi, biasanya konferensi kepala sekolah gitu. Ya, seperti itu. Nah, udah berapa lama Adek kerja di Gute total? Berapa Sekarang tahun? udah jalan 2 tahun setengah. 2 tahun Pengalamannya bekerja di Gute, maksudnya kan Gute udah memang langsung di Gutenya langsung, dan Adek juga maksudnya langsung di sini juga kan, maksudnya udah mengenal Jerman sebelumnya gitu. Terus ada kesempatan langsung kerja di Gute, pengalamannya? Pengalamannya bagus sih. Jadi selama kerja di Gute karena ya proyek yang aku pegang itu termasuk proyek yang menarik atau menantang juga ya. Karena nggak bosen karena programnya atau kegiatannya itu macam-macam gitu loh. Jadi kegiatannya itu nggak cuma melulu kasih pelatihan doang, tetapi ada juga kayak kasih bikin kompetisi gitu ya, atau lomba gitu kan. Terus ya macam-macam kayak misalkan bukan hanya pegang kepala sekolah, tetapi juga siswa-siswi, tetapi juga guru, tetapi juga guru guru mata pelajaran lain. Jadi ya kesannya menarik, maksudnya beneran menantang dan juga ya max pas menyenangkan. Berarti sistem semua di Gute manapun sama ya? Seperti itu. Jadi sistem yang mereka punyai setiap ya, maupun di Jerman atau di Indonesia itu sistem cara kerjanya sama. Ya, tapi tergantung dari ininya sih, tergantung dari pekerjanya dan dari Goethe Institute-nya sih. Karena setiap Goethe Institute itu biasanya punya aturannya masing-masing, punya apa ya? Ya, punya kayak cara kerjanya masing-masing dan programnya juga sendiri-sendiri gitu ya, nggak sama. Jadi antara Goethe Institute, antara PAS Goethe Institute yang aku pegang ini kan PAS ya namanya, jadi itu sebuah bagian aja dari Goethe Institute-nya. Karena di Goethe Institute itu kan banyak bagiannya. Ada yang bagian kerjasama A, ada bagian kerjasama B, ada bagian apa lagi gitu kan. Dan yang aku pegang itu yang proyek PAS aja. Itu programnya itu beda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah itu kalau misalnya kontak dengan negara lain, tadi sempat baca-baca itu lebih di atas 100 negara ya? Iya betul. Kalau untuk PAS ini lebih dari 100 negara di dunia, betul. Dan di Indonesia sendiri itu ada 29 sekolah dari Sumatera sampai Papua tersebar. Terus itu kalau misalnya, nah ini kan masa pandemi ya, kalian gimana? Suka ada misalnya dalam jangka waktu misalnya setahun ini pernah
entah Zoom meeting atau gimana mereka kalian entah membicarakan atau berdiskusinya selama ini jadi via Zoom atau gimana? Betul, via online. Jadi kayak misalnya contohnya kita punya satu kegiatan rutin gitu ya, nama kegiatannya itu pertemuan tahunan. Jadi kita selalu setiap tahun itu akhir tahun biasanya kita ngundang kepala sekolah sama satu perwakilan guru untuk ngebahas evaluasi dari program kerja yang sudah dilaksanakan di tahun ini gitu ya, di tahun tersebut, sama ngebahas tentang rencana kita mau ngapain nih di tahun depan gitu, rencana tahun depan. Nah biasanya itu kita undang, biasanya ke Jakarta gitu ya, kita ngundang, terus di situ kita meeting selama 3-5 hari gitu ya, untuk ngebahas itu. Kemudian ya karena pandemi kayak gini kita nggak bisa ngadain secara offline gitu ya, secara tatap langsung, makanya kemarin itu atau bulan lalu kita ngadainnya secara daring. Jadi pakai Zoom, kita undang semuanya, terus kita ngebahas itu semua. Jadi ngebahas evaluasinya dan juga rencananya. Jadi via Zoom ya selama ini. Nah, ini andai kata misal mudah-mudahan di 2021 semakin membaik ya. Jadi maksudnya pandeminya sudah membaik. Nah, adik sendiri itu nanti harus misalnya balik lagi untuk di GUTE yang di Indonesia atau bisa juga dimonitor dari sini? Sampai saat ini sih seharusnya kalau misalkan kantor sudah buka ya, dan kita disuruh balik lagi, artinya maksudnya para pekerja boleh kerja lagi gitu ya. Artinya maksudnya aku juga harus balik lagi ke Indonesia untuk kerja lagi gitu. Gitu. Tapi sampai saat ini sih kita masih belum ada ya, karena memang situasi karena memang situasinya maksudnya masih kayak gini ya di Indonesia. Jadi masih belum ada pemberitahuan lebih lanjut kapan GUTE Institute akan dibuka. Gitu. Suka dukanya gimana, Dek? Selama 2,5 tahun ini. Maksudnya mungkin ada satu titik waktu itu mungkin kerjaannya memang yang bikin terlalu stres atau gimana gitu. Sukanya itu kalau kerja di proyek di bagian aku ya, itu kita punya banyak koneksi karena kan kita kerja sama-sama 29 sekolah ya dari Sumatera sampai Papua. Jadi kita punya koneksi dari sekolah-sekolah tersebut, kita punya koneksi sama sekolah yang di Bandung, kita punya koneksi sama sekolah di Papua gitu ya, sama sekolah yang di Aceh gitu, dan sama guru-gurunya tentunya, bukan hanya sekolahnya aja tetapi semua elemen yang ada di dalamnya. Terus kadang kita juga harus untuk beberapa proyek kita harus ke sekolah-sekolah tersebut gitu ya. Jadi melalui proyek ini aku juga jadi tahu daerah Aceh gimana, aku tahu gimana di Sorong gitu ya, aku tahu gimana di mana lagi gitu, di Bandung. Sambil jalan-jalan, bekerja sambil jalan-jalan. Ya, bisa dikatakan bekerja sambil jalan-jalan ataupun sambil mengenal kota tersebut ya, yang selama ini mungkin hanya dengar dari telinga aja. Jadi lebih banyak tahu tentang Indonesia. Terus abis itu ya, yang menyenangkan juga maksudnya proyek ini sendiri itu kan kegiatannya macam-macam. Jadi bukan hanya untuk siswa aja, tetapi untuk guru, untuk yang lainnya itu juga menarik untuk aku. Terus mungkin yang yang mungkin tidak menyenangkan sebenarnya apa ya? Yang mungkin capeknya aja kali ya, karena kerjaku sebagai koordinator itu lumayan banyak ya. Terus kadang kita harus keluar kota dan ninggalin keluarga gitu ya. Dan itu kalau buat aku sih sedikit berat gitu. Meninggalkan keluarga di Jakarta, terus aku harus keluar kota.
dan beberapa kali aku juga harus terbang dari kota A ke kota B gitu ya, karena memang ada kegiatan yang pokoknya ada kegiatan di satu waktu yang padat gitu ya, di mana aku harus dari kota A ke kota B gitu lanjut selama misalnya seminggu atau 2 minggu, dan itu ninggalin keluarga, jadi sedikit berat juga gitu loh. Tantangan terbesarnya apa, Dek? Selama ini yang tantangannya apa ya? Ya tantangannya mungkin saat misalnya kan biasanya dalam satu proyek itu misalnya ada ide atau konsep yang itu terkadang saat kita lagi mentok gitu ya, terus aduh ide apa ya gitu, atau ini harus diapain ya, harus gimana ya gitu. Ada nggak ngerasain dalam satu waktu yang kayak gitu? Sedangkan aduh ini harus misalnya deadline si ide ini atau proyek ini selesai atau gimana lah. Ada sih, ada. Tetapi kebetulan aku kerjanya juga nggak sendiri, jadi ada satu temanku juga yang ada satu tim gitu ya, dan di situ kita juga bisa bertukar pikiran, atau kita juga ada pertemuan setiap sebulan sekali sama teman-teman PAS ataupun sama koordinator PAS dari Asia Tenggara dan juga dari Australia dan Selandia Baru. Itu setiap bulan kita ada meeting, dan di situ kita bisa bertukar ide gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu negara yang mungkin dia nggak tahu harus ngapain, di situ bisa kita bahas, diskusiin. Gitu. Jadi selama ini menjalani proyek ini semuanya lancar? Semuanya lancar sih, cuman tantangannya juga ya tentunya ada beberapa hambatan ataupun ada beberapa tantangan gitu ya. Jadi kayak misalkan ya misalnya kita kan punya 29 sekolah nih, dan masing-masing sekolah itu biasanya punya aturan masing-masing gitu ya, atau masing-masing sekolah itu punya jadwal masing-masing. Jadi ketika kita ngadain acara gitu, kita harus ngelihat ya kalau misalkan di jadwal ini gitu, jadi satu sekolah misalnya, dia nggak bisa ngirimkan pesertanya karena di jadwal tersebut lagi ada kegiatan di sekolah tersebut gitu ya. Sekolah yang lain bisa, sekolah yang lainnya mungkin ada yang nggak bisa gitu, atau nggak bisa karena aturan di sekolah tersebut adalah ABC gitu kan. Itulah ya kayak gitu tantangannya, karena 29 sekolah itu lumayan banyak, dan masing-masing sekolah itu punya aturan masing-masing atau punya kegiatan masing-masing gitu ya. Jadi untuk mengkoordinasikan lumayan menantang gitu antara sekolah satu dan sekolah yang lain. Ini mungkin pesan atau apa ya buat para pekerja yang masa pandemi, yang misalnya selama ini keluar nggak? Maksudnya buat jalan-jalan Frischluft atau cuma di rumah aja? Selama ini sih kalau keluar ya, maksudnya kalau untuk jalan-jalan ke taman gitu ya, karena kan saya punya anak kecil, jadi biasanya dia bosen kalau di rumah terus seharian full. Jadi kita biasanya jalan keluar, tapi cuman ke taman ataupun ke tempat bermain gitu ya, nggak kunjungin teman ataupun apa, karena memang kita menghindari itu. Ya, dan ya tetapi tetap aja sih, maksudnya yang namanya punya anak kecil, jadi atau mau nggak mau kita harus ya paling nggak sekali dalam sehari itu keluar gitu loh. Mungkin ada tips buat ya keluarga dalam kondisi kayak gini, kan bingung ya, kadang-kadang anak yang mau dibawa keluar juga kadang-kadang situasi kan lagi dingin gitu. Mungkin ada tips gimana biar nggak merasa jenuh gitu? Kalau kita sih, kita berusaha kalau pas ini untungnya selama liburan ya, jadi kalau kebetulan kedua belah pihak, maksudnya orang tua, suami dan istri itu juga libur ya, jadi bisa bergantian. Jadi kita gantian ngomongnya istilahnya gitu ya, atau kita juga bareng-bareng. Ya kita cari aktivitas saja yang menyenangkan buat anak. Jadi misalnya kita bikin prakarya, pastel gitu ya, atau anak-anak kan seneng tuh gunting-gunting gitu ya, atau gambar gitu kan. Dan kebetulan kita juga punya barang-barang yang
lama, jadi aku berusaha untuk membuka lagi barang-barang lama gitu yang dia udah lama nggak mainan. Nah terus dia jadi keinget lagi gitu ya, jadi mainan lagi gitu Iya, kan, iya betul. antusiasnya lagi Iya gitu. betul. Nah itu dikeluarin, itu tipsnya sih. Mhm. Sama ya itu dia, maksudnya kita berusaha untuk paling nggak sekali sehari itu keluar untuk ya jalan-jalan aja, nggak harus yang lama gitu ya, maksudnya bisa aja paling cuman 10 menitan gitu, yang penting Betul, ya. yang penting keluar jalan gitu, terus habis itu balik lagi Ya, oke sebentar lah kalau lagi. begitu. Terima kasih banyak udah bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya, Wince. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya di sana.